Kolonel Infanteri Yoga Sugomo, asisten intelijen Kostrad, merupakan orang pertama yang memastikan PKI berada di balik penculikan terhadap sejumlah jenderal Angkatan Darat. Sebenarnya, banyak yang saat itu masih ragu-ragu karena pada pagi hari tanggal 1 Oktober 1965 masih belum ada bukti untuk mendukung kesimpulannya. Tetapi Yoga tetap pada pendiriannya, begitu buku bertajuk Memori Jenderal Yoga tahun 1990 menyebutkan, "Pak Yoga, jangan tergesa-gesa, nanti kita bisa keliru." Begitu kata Ali Murtopo ketika bertemu di halaman Kostrad. "Tidak, ini sudah pasti perbuatan PKI, kita tinggal mencari bukti-buktinya," jawabnya tegas. "Waduh, kok PKI? Nanti kalau kita keliru bagaimana? Sudahlah, kita harus segera melakukan persiapan." Yoga termasuk salah satu perwira yang pada pagi itu tiba pertama kali di Kostrad. Dia tiba setelah mengantar anaknya sekolah di Santa Ursula. Di sepanjang jalan sekitar katedral, dia melihat sejumlah tentara bersenjata lengkap berjaga-jaga. Apakah kamu tidak tahu bahwa Jawa Barat ini sudah menjadi negara Islam? Pemerintah RI tetap bermaksud baik. Jawa Barat tetap wilayah RI. Sesampai di Jalan Merdeka Timur, sebelum masuk ke Kostrad, tampak banyak tentara menjaga depan Istana Merdeka. Setelah dua orang stafnya, Letnan Kolonel Infanteri Ali Murtopo dan Kapten Infanteri Aloysius Sugianto hadir, persiapan untuk bertempur segera dia lakukan. Antara lain dengan membongkar gudang senjata milik Kostrad. Tidak lama kemudian, Kepala Staf Brigadir Jenderal Ahmad Wiranata Kusuma serta wakilnya Brigadir Jenderal Satari menyusul datang, sehingga persiapan semakin bisa dimatangkan. Pukul 7:20 mereka bersama-sama mendengarkan siaran RRI yang mengumandangkan pengumuman Dewan Revolusi Indonesia. Pengumuman tersebut semakin memperkuat kesimpulan Yoga dalam menilai situasi. Sebab pengumuman tadi jelas menyebut nama Letnan Kolonel Untung sebagai Ketua Dewan Revolusi. Sebuah nama yang sudah sangat dia kenal, khususnya semasa dia masih bertugas di Jawa Tengah. Sebab Untung sudah pernah menjadi anak buahnya ketika Yoga selaku Komandan RTP atau Resimen Tim Pertempuran 2 menumpas pemberontakan PRRI di Sumatera Barat. Yoga Sugomo dilahirkan di Tegal, Jawa Tengah tahun 1925. Sejak awal karirnya, alumnus Akademi Militer Tokyo dan Intelijen Corps di Inggris tersebut selalu berkecimpung dalam kegiatan intelijen. Dia ditarik pulang oleh Jenderal Soeharto awal Februari 1965. Dari posisinya sebagai atase militer di Beograd, Yugoslavia, dia langsung ditempatkan sebagai staf Soeharto jadi asisten intelijen Kostrad. Begitu sampai di Jakarta, dia langsung menghadap Soeharto dan terlibat pembahasan mengenai berbagai masalah nasional. Dibahas juga keputusan pemerintah keluar dari PBB yang mereka anggap justru hanya akan mengucilkan posisi Indonesia dalam percaturan internasional. Sedangkan dukungan dari negara-negara non-blok tidak sepenuhnya bisa diharapkan. Menyinggung persoalan dalam negeri, mereka berdua menilai sikap PKI semakin kelewat batas. Hal ini menunjukkan indikasi pengaruh komunis semakin kuat, sehingga mereka perkirakan pada suatu ketika PKI pasti akan melangkah lebih jauh. Kapan? Itulah pertanyaannya. Sejak pertemuan di atas, Soeharto dan Yoga memulai langkah-langkah untuk mengerem konfrontasi Malaysia, antara lain dengan melakukan koordinasi bersama Mayor Jenderal Siswondo Parman, asisten intelijen Panglima Angkatan Darat. Dalam memori Jenderal Yoga disebutkan sebenarnya langkah Angkatan Darat menghentikan konfrontasi dengan Malaysia sudah banyak dilakukan, namun belum terkoordinasi. SUAD, Staf Umum Angkatan Darat, telah mencari kontak dengan Malaysia. Demikian pula Departemen Pertahanan dan Keamanan. Banyak pihak dilibatkan dalam usaha-usaha tersembunyi ini, karena menjalin kontak dengan musuh memang harus dilakukan hati-hati. Melakukan kontak dengan kegiatan terselubung sudah jelas harus dijaga kerahasiaannya. Apalagi waktu itu BPI atau Badan Pusat Intelijen di bawah kendali Menteri Luar Negeri Subandrio, di mana mendukung PKI.
Mereka mencolok memanfaatkan aparat intelijen untuk kepentingan ambisi politiknya, terutama dalam menghadapi Angkatan Darat. PKI jelas menarik manfaat dari kepemimpinan Subandrio di BPI. Aksi-aksi massa yang dilancarkan oleh organisasi Mantel PKI tidak lepas dari dukungan info BPI. Dalam posisi tersebut tidak mengherankan bila terjadi penyusupan para perwira binaan PKI di sejumlah pos strategis Angkatan Darat. Demikian juga Kostrad, tidak terkecuali. Pos-pos yang dianggap strategis dan menjadi incaran penyusupan terutama di asisten 1 atau intelijen. Selain itu bidang personalia atau asisten 3 dan teritorial atau asisten 5. Bukti-bukti yang kelak ditemukan memperkuat indikasi penyusupan perwira-perwira hasil binaan PKI. Pada sisi lain dari pengakuan Yoga Sugomo bahwa sudah dilakukan kebijakan mengerem laju konfrontasi, bertolak belakang dengan sikap para perwira loyalis Soekarno, mereka yang menganggap semua perintah Soekarno mutlak harus diikuti. Seperti sudah pernah dikeluhkan oleh Jenderal Suparjo, Panglima Komando Tempur Mandau yang dipersiapkan untuk menyerbu Sarawak, Malaysia. Bagaimana saya bisa memenangkan konfrontasi kalau mutu pasukan yang dikirim hanya ayam sayur? Kenyataan seperti ini akhirnya ikut mendorong sejumlah perwira maju atau perwira yang merasa dirinya adalah progresif revolusioner, akhirnya berkomplot dengan sebuah tujuan. Seperti mereka umumkan dalam Dekret 1 dari Gerakan 30 September untuk mengikis habis pengaruh Dewan Jenderal dan kaki tangannya dalam Angkatan Darat. Para jenderal dan perwira gila kuasa yang menelantarkan nasib anak buah yang di atas tumpukan penderitaan anak buah, hidup bermewah-mewahan dan foya-foya, menghina kaum wanita dan menghambur-hamburkan uang negara. Mereka harus ditendang keluar dari Angkatan Darat dan diberi hukuman setimpal.